Baik, saya akan membuka acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya selaku MC pada kegiatan hari ini, Dwi Ayu Wulansari, mengucapkan selamat datang kepada kita semua dalam acara kajian kontemporer kita pada hari ini. Sebelum acara kegiatan kontemporer dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada saat ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, pemaparan isi materi sekaligus sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator dipersilakan. Baik, terima kasih kepada operator. Kita melangkah ke acara doa. Untuk doa dipersilakan kepada Saudari Ludiani untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Teman-teman dan hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan marilah kita menundukkan kepala kita sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'imahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa asimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malikul ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepadamu kami bersyukur dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman ya Rahim,
Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, hari ini kami berkumpul di room ini secara daring dalam rangka kegiatan kajian kontemporer dengan tema pendidikan profesi guru, harapan dan tantangan. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan bangsa ini. Rabbi syrli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqo haqqo waryukna tiba wa arinal batila batila warsukna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, timpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari asap api neraka-Mu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudari Lidiani yang telah memimpin kita dalam doa. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi dan sekaligus sesi tanya jawab. Dalam hal ini saya serahkan ke Saudari Sulfiani sebagai moderator kita pada acara kegiatan hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat datang dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sebelum masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan acara diskusi, saya terlebih dahulu akan membacakan biodata pemateri kita kali ini. Nama Siti Nurjana Ashari, SPD, asal Maros, jenjang pendidikan yaitu telah menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dan juga merupakan demisioner Perpustakaan Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri Kak Jana untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus Perpustakaan Prodi Pendidikan Sejarah yang telah mengundang saya untuk hadir pada diskusi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk tetap produktif meskipun hari ini hari Minggu ya. Sebelumnya, saya juga sebenarnya kaget ketika dikabari oleh salah satu panitia untuk mengikuti diskusi pada hari ini. Salah satu panitia mengatakan apakah saya bersedia untuk menjadi pemateri atau tidak. Itu sebenarnya saya sangat kaget karena saya sendiri merasa bahwa diri saya pun sebenarnya masih belum mumpuni, seperti itu, belum bisa dikatakan sebagai pemateri karena masih terbatas dari segi ilmu dan pengetahuan yang saya miliki, sedangkan ada banyak demisioner terdahulu yang memang mereka telah
ahli di bidangnya seperti itu. Salah satunya mungkin ada Kak Jamaluddin, ada Kak Aziz ya, demisioner ketua umum, ada Kak Mahdalena. Nah, mereka juga sebenarnya itu lolos PPG Prajabatan seperti itu, tapi saya juga kurang paham, mungkin ada pertimbangan tertentu sehingga panitia akhirnya memutuskan untuk mengundang saya untuk menjadi pemateri hari ini. Nah, hadirnya saya di tengah teman-teman semua, sebenarnya saya tidak ingin menggurui ya, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman ya terkait dengan pendidikan profesi guru. Mohon izin teman-teman untuk share materi kita pada hari ini. Oke, apakah materinya sudah tampil? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sebelumnya di sini saya dikabari oleh panitia katanya akan dilaksanakan diskusi kontemporer yang dimana temanya itu berkaitan dengan pendidikan profesi guru, tantangan dan harapan. Nah, langsung saja untuk memanfaatkan waktu di sini ada pun 3 poin pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini tuh. Yang pertama yaitu program pendidikan profesi guru, yang kedua yaitu gambaran umum PPG Prajabatan 2022, yang ketiga yaitu keuntungan mengikuti PPG Prajabatan. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman yang hadir di sini. Kira-kira apa sih itu profesi? Ada yang tahu? Pekerjaan yang kita lakukan, Kak. Kalau saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak pekerjaan yang kita lakukan. Terus kakak mau tanya lagi, kira-kira dokter itu termasuk profesi atau bukan? Termasuk, Kak. Oke, termasuk. Kalau apoteker? Termasuk profesi atau bukan? Termasuk, Kak. Yang Oke. karena pekerjaan yang didalami. Oke, di bidangnya masing-masing. Kalau YouTuber? Kira-kira masuk profesi atau bukan? Menurut teman-teman yang ada pada hari ini. Kalau saya, Kak, tergantung orangnya sih. Ada yang menjadikan YouTuber sebagai profesi, dan ada juga yang kayak tidak begitu, bukan profesi begitu. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dari teman-teman semua. Jadi betul sekali bahwa dokter itu termasuk profesi, apoteker, pekerja nuklir pun guru itu termasuk profesi. Sedangkan YouTuber itu, betul sekali yang dikatakan oleh Lisnayo, YouTuber itu lebih kepada pekerjaan, bukan sebagai profesi. Nah, sebenarnya apa sih itu profesi? Nah, seperti tayangan slide yang telah kakak tampilkan di sini, profesi itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, dan berasal dari bahasa Latin yaitu professus, di mana kedua kata ini memiliki makna yang sama atau arti yang sama, di mana arti dari profesi itu sendiri adalah seseorang yang mampu atau ahli di bidang tertentu. Nah, itu secara etimologi. Kemudian, menurut para ahli, di sini kakak ambil pendapat dari Peter Jarvis yang mengatakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus, di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, profesi itu sendiri merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan lain sebagainya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi merupakan suatu keahlian atau kemampuan khusus yang didapatkan seseorang dengan melakukan atau telah menempuh pendidikan khusus dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu yang dikatakan profesi.
Jadi tidak semua orang yang bekerja itu dapat dikatakan sebagai profesi dan tidak semua pekerjaan itu dapat dikatakan profesi ya, seperti supir bus ataupun mungkin konten kreator seperti YouTuber itu bukan profesi tapi lebih kepada pekerjaan. Di sini kita akan bahas selanjutnya kita akan bahas mengenai program pendidikan profesi guru atau biasa kita kenal dengan PPG. Nah, hari ini kita akan membahas tentang program profesi guru, tapi nantinya itu kita akan lebih berfokus pada PPG Prajabatan sesuai dengan apa yang saya jalani dalam beberapa bulan terakhir ini. Nah, berbicara mengenai program profesi guru, sebenarnya PPG ini tuh mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai pengganti Akta 4 yang sudah tidak diberlakukan lagi di tahun 2005. Jadi berganti nama. Nah, PPG ini sebelumnya dinamakan PLPG atau Pendidikan Pelatihan Profesi Guru. Kemudian berubah nama menjadi Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG. Nah, di Indonesia sendiri, Kemendikbudristekdikti melaksanakan 2 program, yaitu PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Kemudian pasti kita semua bertanya-tanya apa sih perbedaan antara PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Nah, seperti apa yang telah kakak tampilkan di sini ada 4 gambar ya yang telah mewakili dari masing-masing program. Nah, untuk PPG dalam jabatan itu sendiri adalah program pendidikan profesi guru yang dikhususkan bagi mereka yang telah terdaftar di Dapodik. Jadi untuk PPG dalam jabatan ini itu khusus bagi para guru-guru yang telah menjadi guru, telah menjadi kepala sekolah pun telah terdaftar di Dapodik atau Data Pusat Pendidikan. Nah, sedangkan untuk PPG prajabatan itu dikhususkan bagi mereka yang memiliki bakat, minat, ataupun kepedulian dalam dunia pendidikan dan belum pernah menjadi guru dan belum terdaftar di Dapodik. Nah, itu perbedaan mendasar antara PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Nah, selain itu perbedaan lainnya menyangkut tentang lamanya pendidikan. Nah, jadi kalau PPG dalam jabatan itu pendidikannya itu dilaksanakan selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, sedangkan PPG prajabatan itu pendidikannya dilaksanakan selama 1 tahun atau 2 semester. Jadi jelas ya perbedaannya, di mana PPG dalam jabatan ini lama pendidikannya itu sebentar, hanya 3 bulan, sedangkan PPG prajabatan ini pendidikannya itu cukup lama, yaitu sekitar 1 tahun. Nah, itu 2 perbedaan mendasar antara PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Namun untuk diskusi kita hari ini itu kita lebih banyak membahas terkait dengan PPG prajabatan sesuai dengan apa yang saya lalui beberapa bulan terakhir ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu gambaran umum PPG prajabatan. Nah, PPG prajabatan ini sebenarnya salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ada banyak sekali program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, seperti diberlakukannya kurikulum merdeka, kemudian ada kampus merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM, kemudian ada yang namanya sekolah penggerak, guru penggerak. Nah, itu semua merupakan cara ataupun inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, termasuk pelaksanaan PPG prajabatan ini. Nah, jadi PPG prajabatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan guru-guru yang profesional, di mana guru-guru yang profesional nantinya ini sudah harus mampu mengetahui dan mampu
menguasai 4 kompetensi guru sebagaimana yang telah terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik atau kompetensi dalam hal mengelola sistem pembelajaran mulai dari awal hingga akhir, kemudian kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, jadi mahasiswa PPG nantinya itu diharapkan bisa menguasai keempat kompetensi sebagaimana yang telah terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang hadirnya PPG Prajabatan. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan data yang kami peroleh dari Kementerian Pendidikan bahwa pada tahun 2002 sampai di tahun 2024 itu sekitar 222.061 guru yang memasuki usia pensiun. Dalam hal ini kita ketahui bahwa betul-betul kita saat ini di Indonesia tuh kita kekurangan guru yang profesional. Nah, bisa dilihat dari data yang Kakak tampilkan sekarang bahwa untuk tahun ini saja di tahun 2022 itu sekitar 77.124 guru yang memasuki usia pensiun. Kemudian di tahun 2023 itu sekitar 75.195 guru yang memasuki usia pensiun, begitupun dengan 2024. Nah, banyaknya kekosongan guru atau banyaknya guru-guru yang memasuki usia pensiun kemudian menjadi salah satu alasan pemerintah untuk melaksanakan PPG Prajabatan ini. Nah, jadi PPG Prajabatan ini hadir untuk mengisi kekosongan guru di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Nah, kita bisa bayangkan ketika tahun depan 2023, 1 bulan lagi ya menuju 2023, ada sekitar 75.195 guru yang pensiun. Nah, tentu ini akan berdampak pada pendidikan di Indonesia. Nah, untuk itu kemudian pemerintah dalam hal ini Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan GTK ya kemudian mengusulkan untuk melaksanakan yang namanya PPG Prajabatan. Nah, jadi insya Allah nanti mahasiswa-mahasiswa lulusan PPG Prajabatan ini akan langsung mengisi kekosongan guru di tahun 2023. Jadi itu salah satu alasan mengapa kemudian pemerintah melaksanakan yang namanya PPG Prajabatan. Kemudian selanjutnya, apa sih tujuan dari PPG Prajabatan? Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa PPG Prajabatan ini adalah nanti tujuannya itu untuk menghasilkan guru-guru baru yang profesional, di mana hasil dari PPG Prajabatan ini diharapkan guru dapat mengembangkan rencana pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengembangkan lingkungan belajar dan memfasilitasi peserta didik dalam belajar dengan melibatkan orang tua dan masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, mengembangkan diri sebagai guru yang profesional secara berkelanjutan dan menjadi panutan. Nah, teman-teman sekalian, bahwa memang betul yang menjadi pembeda antara PPG Prajabatan tahun ini dengan PPG Prajabatan sebelum-sebelumnya itu bukan hanya dari kurikulum dan sistem pembelajarannya yang berbeda, akan tetapi juga dari segi sasaran dari guru tersebut. Nah, jika PPG Prajabatan sebelumnya itu belum terlalu menjangkau masyarakat secara umum, akan tetapi PPG Prajabatan tahun ini itu akan berkolaborasi bukan hanya kepada peserta didik, tapi juga berkolaborasi dengan pihak sekolah, orang tua maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan sekitar sekolah, seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa hasil dari mahasiswa PPG Prajabatan ini nantinya mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini tentunya terkait dengan kurikulum merdeka yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, atau biasa kita kenal dengan kurikulum paradigma baru ya, pembelajaran paradigma baru, yang dimana saat ini
peserta didik itu menjadi pusat pelajaran atau student center, bukan lagi teacher center tapi student center, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa saja sih persyaratan untuk mengikuti PPG Prajabatan ini. Nah, yang pertama yaitu tentu warga negara Indonesia dibuktikan dengan KTP ya. Kemudian selanjutnya yaitu tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah dan belum terdaftar di Dapodik. Kemudian yang ketiga, berusia minimal 32 tahun. Kemudian yang keempat, memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik S1 atau D4. Kemudian yang kelima yaitu memiliki IPK minimal 3,00 dalam skala 4,00. Kemudian selanjutnya memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan bebas narkoba atau nafsa, memiliki surat keterangan berkelakuan baik dan menandatangani fakta integritas serta mengikuti tahapan seleksi sampai akhir. Nah, khusus untuk poin 6 sampai poin 9 itu teman-teman urus ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos sebagai mahasiswa PPG. Nah, jadi untuk poin 6 dan sampai poin 9 itu baru diurus ketika teman-teman sekalian dinyatakan lolos sebagai mahasiswa PPG. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu alur pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, jadi teman-teman sekalian ketika nanti mungkin ingin mengikuti PPG Prajabatan ya untuk gelombang-gelombang selanjutnya, di sini kakak ingin berbagi sedikit pengalaman tentang alur pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, jadi di tahap 1 itu ada seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi ini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa data teman-teman yang berada di PDDikti dan data teman-teman yang ada. Jadi di tahap seleksi administrasi ini yang perlu diperhatikan yaitu data teman-teman harus sesuai dengan data di PDDikti. Jadi semisal nanti teman-teman dinyatakan lulus sebagai alumni UNM, itu datanya harus terupdate di PDDikti. Itu harus sinkron dengan data yang ada di PDDikti sehingga bisa memudahkan teman-teman untuk mendaftar. Kemudian di seleksi administrasi itu juga nantinya teman-teman akan mengisi beberapa pertanyaan esai yang terkait dengan kependidikan. Kemudian selanjutnya yaitu tahap kedua atau tes substantif. Nah, tes substantif ini biasa juga dikenal sebagai seleksi akademik. Nah, untuk tes substantif ini terbagi menjadi 3, yaitu tes bidang studi, kemudian tes literasi, dan tes numerasi. Nah, untuk tes bidang studi itu sendiri, kalau misalnya kita jurusan sejarah, ya nanti tesnya itu soalnya sejarah yang terdiri dari, kalau saya tidak salah, terdiri dari 70 nomor, dan waktu pengerjaannya itu 90 menit. Kemudian untuk tes literasi itu, atau tes bacaannya ya, itu terdiri dari 15 nomor, dan waktu pengerjaannya itu kalau saya tidak salah 20 menit atau 30 menit. Kemudian tes numerasi itu terdiri dari 15 nomor juga, waktu pengerjaannya sama dengan tes literasi. Jadi di tes substantif ini teman-teman akan melakukan 3 atau mengerjakan 3 tes ya. Kemudian tes yang atau tahap terakhir yaitu tes wawancara. Nah, di tes wawancara nanti ini teman-teman akan diwawancarai oleh 2 orang asesor, di mana pertanyaannya itu terkait dengan bagaimana sebenarnya keseriusan teman-teman untuk mengikuti program PPG ini. Yang intinya di tes wawancara itu betul-betul akan digali lebih dalam lagi tentang potensi yang kita miliki, seperti itu. Jadi ini ada 3 tahap yang harus kita lalui untuk bisa mengikuti PPG Prajabatan dan dinyatakan lolos, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum dan pembelajaran PPG Prajabatan. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa kurikulum dan pembelajaran PPG Prajabatan tahun 2022 itu cukup berbeda dengan kurikulum pembelajaran PPG Prajabatan sebelumnya. Nah, untuk kurikulum pembelajaran PPG Prajabatan tahun ini telah didesain secara khusus dan memang
sistem pelaksanaan pembelajarannya itu dilaksanakan secara blended. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada dua gambar yang saya tampilkan. Gambar yang pertama itu suasana pembelajaran kami di kelas. Ya, kami itu belajar di lantai 3 Pinisi. Kemudian gambar yang kedua itu salah satu dokumentasi kegiatan kerja kelompok kami di kelas, seperti itu. Jadi memang sistem pembelajaran PPG Prajabatan tahun ini tuh cukup unik karena diadakan secara blended ya. Kami bisa belajar di ruang kelas, pun kami biasanya juga belajar melalui LMS atau Learning Manager System. Seperti itu. Nah, untuk mata kuliah yang kami programkan di PPG Prajabatan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mata kuliah inti, di mana mata kuliah inti ini dengan beban SKS sebanyak 33 SKS. Nah, mata kuliah inti merupakan programkan. Jadi mata kuliah ini itu memang betul-betul telah disediakan oleh pihak PPG yang kemudian diprogramkan oleh mahasiswa PPG itu sendiri. Nah, perlu juga teman-teman ketahui bahwa kami di PPG itu sudah tidak belajar mengenai pembelajaran mengenai bidang studi atau tidak lagi belajar tentang sejarah ya, tapi lebih kepada pembelajaran secara umum atau mata pelajaran umum yang tentunya terkait dengan bidang kependidikan. Jadi pihak PPG menganggap bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan studi kurang lebih 4 tahun ataupun kurang dari 4 tahun itu telah dianggap mumpuni di bidangnya, sehingga untuk PPG Prajabatan kali ini itu memang sudah tidak belajar bidang studi, hanya mata kuliah umum yang terkait dengan bidang pendidikan. Nah, kemudian yang kedua itu ada mata kuliah selektif. Jadi mata kuliah selektif ini adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh pihak PPG, mata kuliah pilihan yang boleh dipilih oleh mahasiswa PPG. Nah, untuk mata kuliah selektif ini sendiri, pihak PPG khususnya LPTK di UNM itu telah memilih salah satu mata kuliah yaitu mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran. Nah, itu untuk mata kuliah selektif. Kemudian selanjutnya yaitu mata kuliah elektif. Nah, mata kuliah elektif ini adalah mata kuliah pilihan juga, akan tetapi dia lebih khusus pada mata kuliah yang dikembangkan oleh universitas atau LPTK penyelenggara. Seperti itu. Jadi ini adalah mata kuliah yang kami programkan di PPG Prajabatan. Untuk beban SKS-nya itu selama 1 tahun atau selama 2 semester kami dibebani sebanyak 39 SKS. Nah, akan tetapi untuk pelaksanaan pembelajarannya itu efektifnya hanya 8 bulan. Ya, jadi 1 semester itu 4 bulan, kemudian semester depannya itu 4 bulan. Jadi efektif pembelajarannya itu hanya 8 bulan, seperti itu. Kemudian sepertinya ini poin terakhir untuk pembahasan kita kali ini. Apa sih keuntungan mengikuti PPG? Nah, kira-kira setelah kita belajar dengan waktu yang cukup padat, kegiatan yang cukup padat, kira-kira apa keuntungan yang kita dapatkan setelah mengikuti PPG Prajabatan ini? Nah, tentunya yang pertama yang kita dapatkan yaitu kita mahasiswa PPG dibiayai oleh pemerintah. Jadi UKT kita itu dibayarkan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini ketika kalian ingin mendaftar PPG Mandiri, UKT yang harus kalian bayar itu adalah 8.500.000. Nah, itu ketika kalian mengikuti PPG Mandiri. Akan tetapi untuk PPG Prajabatan tahun ini, alhamdulillah disubsidi oleh pemerintah, jadi kita dibayar oleh pemerintah seperti itu. UKT kita dibayarkan oleh pemerintah. Jadi satu orang mahasiswa PPG itu mendapat subsidi 17 juta selama 2 semester. Ini yang akan kalian dapatkan ketika lolos menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman akan mendapatkan serdik atau sertifikat pendidik. Nah, atau biasa mungkin dikenal dengan kata sertifikasi ya. Jadi setelah teman-teman menyelesaikan studi selama 1 tahun, kemudian melakukan pengabdian dan lolos tesnya, tes UKOM dan UKIN, itu insya Allah teman-teman akan mendapatkan
sertifikat pendidik. Nah, setelah teman-teman mendapatkan sertifikat pendidik, teman-teman itu langsung bekerja sebagai guru pengganti. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tujuan awal dari pelaksanaan PPG ini adalah untuk memenuhi kebutuhan guru yang telah memasuki usia pensiun. Jadi, teman-teman setelah melaksanakan pendidikan selama 1 tahun itu langsung bekerja. Jadi kita tidak usah pusing lagi di mana mau bekerja, di mana mau mendaftar, itu teman-teman tidak usah hiraukan itu, karena teman-teman sudah langsung bekerja begitu teman-teman, dalam artian setelah lolos dari PPG Prajabatan ini itu siap kerja, siap pakai seperti itu. Jadi insya Allah nantinya ketika teman-teman lolos PPG Prajabatan itu langsung ditempatkan di sekolah-sekolah yang telah bekerja sama dengan Kemdikbudristekdikti seperti itu. Jadi istilahnya kita ini setelah pendidikan langsung kerja begitu. Kemudian selanjutnya yaitu teman-teman akan mendapatkan tambahan gelar. Jadi semisal nanti teman-teman telah menyelesaikan studinya di strata 1 dengan gelar SPD atau sarjana pendidikan, teman-teman nantinya akan mendapatkan tambahan gelar GR atau guru profesional seperti itu. Jadi yang namanya mungkin awalnya cuma 1 kata, ya bisa tambah panjang namanya karena bertambah gelarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu keuntungan lainnya yang kita dapatkan yaitu diprioritaskan pada saat pendaftaran P3K. Nah, jadi teman-teman nanti ketika mendaftar P3K itu akan diprioritaskan oleh pemerintah karena teman-teman sudah mendapatkan atau memiliki yang namanya sertifikat pendidik. Nah, terlebih dari 3-5 keuntungan yang telah kakak sebutkan sebelumnya, ada banyak sekali sebenarnya keuntungan-keuntungan lainnya yang kita dapatkan ketika kita mengikuti PPG Prajabatan seperti itu. Tapi yang perlu kita tekankan di sini bahwa keuntungan-keuntungan tersebut pun juga dibarengi dengan tantangan-tantangan yang tentunya kita hadapi selama perkuliahan, di mana kegiatan yang cukup padat ya, di mana pengalaman kakak sendiri itu untuk perkuliahannya dari hari Senin sampai Jumat, di mana hari Senin dan Selasa itu full kegiatannya belajar di kampus, kemudian Rabu sampai Jumat itu kegiatan PPL di sekolah. Jadi memang betul-betul kita harus bisa mengatur waktu dengan sebaik-baiknya karena kegiatan yang kita laksanakan di PPG Prajabatan itu cukup padat seperti itu. Nah, terlepas dari berbagai tantangan yang kita hadapi di PPG Prajabatan, insya Allah nantinya akan menjadi akan menjadi masa depannya kita itu insya Allah terarah seperti itu. Insya Allah nantinya ketika kita telah menyelesaikan PPG Prajabatan ini, kita tidak usah risau kita akan bekerja di mana, bagaimana dengan gaji kita, tidak, karena kita sudah mendapatkan sertifikat pendidik, kita sudah digaji oleh pemerintah, jadi untuk masalah masa depan itu insya Allah akan lebih terarah seperti itu. Kemudian terakhir, kakak mengutip salah satu quotes yang memang sering kita dengar ya, di mana quotes-nya itu berbunyi, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Nah, tentu inilah yang tentunya harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai calon pendidik, bahwasanya untuk menjadi pendidik yang profesional tentu harus dibarengi dengan usaha yang keras dan tentunya harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada hari ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, sekarang kita akan melangkah pada sesi diskusi. Kami membatasi untuk terlebih dahulu kepada 3 orang penanya pertama untuk bertanya. Saya persilahkan kepada Saudara Samsidar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak pemateri, Kak Jana, telah bersiap untuk memberikan ilmunya dan pengalamannya kepada teman-teman pengurus. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana apa sih keuntungan-keuntungan mendaftar PPG, dan tadi sudah dijelaskan hambatan kakak masalah kesibukan. Tapi yang saya ingin tanyakan, selain kesibukan yang cukup padat, apakah kakak mengalami tantangan-tantangan lain selama sebelum mendaftar atau sudah mendaftar dalam PPG ini? Maksudnya tantangan-tantangan lain supaya teman-teman tahu nih, selain kesibukan apa sih tantangan lainnya. Begitu, Kak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Kak pemateri. Apakah ingin langsung dijawab, Kak? Ya, boleh. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaan dari Samsidar. Terkait dengan tantangan apa saja sih sebenarnya yang kita hadapi selama mengikuti PPG Prajabatan ini. Nah, perlu diketahui bahwa sedikit informasi ya tentang kami PPG Prajabatan itu tinggal asrama. Nah, jadi adik-adik semua selama tinggal asrama itu, yang namanya asrama ya, mungkin yang pernah tinggal pesantren atau mungkin pernah tinggal asrama sebelumnya itu pasti tahu suka dukanya ketika kita tinggal asrama. Nah, tantangan yang kakak hadapi itu ketika telah menjadi mahasiswa PPG Prajabatan itu, yang pertama, karena saya pribadi juga orangnya itu introvert, susah bergaul dengan orang lain, dan kemudian diasramakan bertemu dengan orang-orang baru yang memang sebelumnya mungkin pernah ketemu tapi tidak kenal begitu dekat seperti itu. Jadi itu tantangan yang pertama yang saya hadapi ketika masuk menjadi mahasiswa PPG. Jadi di asrama itu satu kamar itu kami terdiri dari 4 orang. Kebetulan kalau saya sendiri satu kamar dengan demisioner perpus lainnya yaitu Ibu Indar, kemudian 2 lainnya itu ada senior, ada Kak Sri Wahyuni dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2016, kemudian ada Kak Elvira Pendidikan Sejarah 2017, dan memang sebelumnya saya pernah ketemu dengan mereka, cuman tidak kenal begitu dekat. Jadi itu tantangan yang pertama yang saya hadapi, itu saya agak susah untuk agak susah untuk untuk bertemu dengan orang-orang baru, itu susah bagi saya, menurut saya ya. Kemudian tantangan lainnya masih terkait dengan kehidupan di asrama. Nah, yang namanya asrama, Dek, tentu ada banyak ya pengalaman-pengalaman baru yang kita dapatkan. Nah, pengalaman kemarin kakak waktu tinggal asrama itu awal-awalnya Dek sangat-sangat susah dari segi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air yang kadang tidak mengalir seperti itu. Seperti itu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri ketika kita ada jadwal kuliah pagi, kemudian kebetulan airnya tidak ngalir, itu jadi bikin kayak stres sendiri begitu. Cuman itu terjadi di awal-awal saja sebelum adanya pemilihan ketua asrama. Jadi setelah adanya pemilihan ketua asrama, jadi sudah ada yang menghandle semua itu. Jadi alhamdulillah tantangan atau masalah tadi itu cepat teratasi seperti itu. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu pengalaman kakak ketika kakak PPL, karena saat ini kakak PPL itu di SMA 23 sama dengan Makfira. Kalau saya tidak salah di sini ada Makfira. Ya, jadi lokasi PPL kakak itu lumayan jauh dari asrama begitu. Jadi lokasi PPL saya itu berada di SMA 23 di depan Entos. Jadi jaraknya cukup jauh dengan lokasi asrama. Jadi biasanya ketika
di sekolah tempat PPL saya itu diwajibkan datang 7.15, kadang biasa agak telat sedikit karena lagi-lagi kalau di asrama kita harus antri dalam berbagai hal, antri mandi, antri menyetrika dan lain sebagainya. Tapi itu semua tergantung dari bagaimana teman-teman mampu mengatur waktunya dengan baik. Kemudian tantangan selanjutnya itu mungkin dari segi tugas yang cukup padat ya. Selain perkuliahan yang padat, itu juga tugasnya itu Masya Allah sangat-sangat banyak. Jadi teman-teman nantinya insya Allah ketika mendaftar PPG itu akan belajar seperti biasa di kampus, tapi terlepas dari itu teman-teman juga akan mendapatkan tugas di luar dari itu. Jadi ada yang namanya LMS atau Learning Management System. Di situ teman-teman akan digembleng betul-betul untuk bisa menjadi pribadi yang tentunya dituntut untuk profesional, karena di sana ada banyak tagihan tugas, di sana ada banyak tagihan bermacam-macam tugas, entah itu infografis, kemudian tugas video dan lain sebagainya. Itu akan kalian temui ketika nantinya mendaftar PPG Prajabatan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan ke Saudari Samsidar. Apakah sudah diterima atau masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Jadi yang saya tangkap tadi masalah adaptasi lingkungan di asrama nih, Kak, sama pressure-nya dalam mengerjakan tugas selama PPG. Itu yang saya tangkap. Terima kasih atas jawabannya, sudah menjawab. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya langsung saja ke teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Saya persilahkan ke Saudara Fauzan Sarasafirin untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf karena satu akun berdua sama Fauzan. Baik, yang pertama terima kasih untuk Kak Jana telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Nah, langsung saja pertanyaanku itu kan tadi ada syaratnya, yaitu minimal umur 32 tahun. Nah, pertanyaanku, Kak, apa yang melatar belakangnya sehingga bisa diambil patokan minimal di bawah 32 tahun, begitu, Kak? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Kak Jana untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Vira. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi memang betul bahwa salah satu persyaratan tadi itu adalah maksimalnya itu ya maksimal berusia 32 tahun. Jadi di atas 32 tahun ke atas artinya 33, 34, 35 ke atas itu sudah tidak bisa mendaftar PPG Prajabatan. Nah, salah satu pertimbangan yang mengapa kemudian pihak pelaksana menentukan batas usianya itu karena menurut pihak pelaksana bahwa batas usia guru untuk mencetak guru-guru muda itu memang di bawah 32 tahun. Dalam hal ini untuk usia di atas 32 tahun itu lebih diarahkan pada PPG dalam jabatan. Karena kita ketahui bersama bahwa sudah saat ini banyak guru-guru yang memang usianya itu sudah berada di atas 32 tahun dan telah terdaftar di Dapodik, jadi mereka akan lebih difokuskan pada pendaftaran P3K begitu. Sedangkan untuk PPG Prajabatan ini memang dikhususkan bagi mereka alumni-alumni dari kampus kependidikan yang memiliki bakat dan minat serta kepedulian dalam dunia pendidikan. Jadi seperti itu menurut saya. Baik, itulah tadi jawaban dari Kak Jana. Apakah dari Saudari Makfira masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak. Jadi bisa dikatakan bahwa
mengapa dipilih 32 minimal 32 tahun dapat dikatakan bahwa untuk memilih calon-calon bukan calon-calon guru-guru yang masih fresh, bisa dikatakan seperti itu, Kak. Ya, betul. Iya, Kak, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Andi Sriwayuningsi untuk memaparkan pertanyaannya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak pemateri atas waktu dan ilmu yang diberikan pada diskusi hari ini. Nah, langsung saja pertanyaan saya yaitu seperti yang diketahui bahwa program PPG ini itu kayak banyak peminatnya, banyak yang minat daftar bagi fresh graduate. Nah, dalam artian itu banyak pesaingnya. Mungkin kakak bisa bagikan tips bagaimana supaya bisa lolos. Kemudian dalam pendaftarannya itu pasti ada kendala-kendala yang didapati, toh kak. Nah, mungkin bisa juga dibagikan apa kendala yang didapati sehingga kita juga itu kayak dapat gambaran. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Kakak Diana untuk menjawab. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus dari Inci ya. Jadi apa sih sebenarnya tips dan trik untuk bisa lolos PPG Prajabatan? Nah, tips dari saya itu yang pertama adalah kita harus rajin mencari informasi atau update. Kita harus rajin mencari atau menggali informasi terkait dengan PPG Prajabatan. Nah, itu tips yang pertama. Mengapa? Karena banyak teman-teman itu yang bukannya dia tidak siap tapi kurang persiapan begitu, karena mereka tahu informasi PPG itu mungkin mendadak seperti itu atau mungkin terkesan terburu-buru sehingga mereka tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik sebelum akhirnya memutuskan untuk mendaftar. Nah, itu tips yang pertama. Jadi teman-teman harus rajin-rajin untuk menggali informasi, mencari informasi, terus mengupdate ya informasi terkini apa tentang PPG Prajabatan ini. Nah, khusus untuk PPG Prajabatan ini, teman-teman bisa follow Instagram akun resmi dari PPG Kemdikbud atau Instagram dari GTK atau Kemdikbud. Itu teman-teman bisa follow Instagram mereka untuk mendapatkan informasi terkini terkait dengan PPG Prajabatan. Kemudian tips yang kedua adalah teman-teman banyak ini dari segi pendaftaran nanti. Teman-teman harus banyak berlatih menjawab soal, karena nanti teman-teman itu akan dihadapkan dengan 3 jenis soal ya. Soal yang pertama yaitu soal bidang studi, yaitu soal sejarah, kemudian soal yang kedua literasi, dan soal yang ketiga adalah numerasi. Nah, pengalaman saya kemarin sebelum tes substantif itu sudah belajar jauh-jauh hari. Jadi setelah pendaftaran PPG setelah lolos di tes administrasi, saya banyak berlatih soal ya, banyak berlatih soal sejarah maupun soal literasi dan numerasi. Nah, untuk soal-soalnya itu sendiri dari pengalaman kakak kemarin tuh lebih banyak kepada soal analisis. Jadi betul-betul kita harus bisa menganalisis soalnya. Jangan sampai kita memilih jawaban A, ternyata jawabannya itu B, karena jawaban A dengan jawaban B itu hampir-hampir sama seperti itu. Jadi memang dibutuhkan konsentrasi yang cukup baik seperti itu. Kemudian kemarin juga kakak sempat beli e-book PPG Prajabatan. Jadi nanti barangkali teman-teman ada yang mau mendaftar PPG itu bisa minta soalnya sama saya, karena kebetulan filenya masih kakak simpan. Beberapa bank-bank soal yang di-share oleh senior-senior itu kebetulan kakak juga masih simpan. Jadi jika nanti sudah terbuka untuk gelombang 3 atau tahap 3 itu teman-teman insya Allah semoga semuanya sudah lolos dan bisa daftar, itu bisa minta soalnya sama saya. Itu masih saya simpan. Kemudian tips yang ketiga yaitu teman-teman
banyak berdiskusi bersama dengan senior-senior yang telah lebih dulu mendaftar PPG ataupun yang sementara mendaftar PPG. Jadi agar kita tidak ketinggalan informasi begitu. Jadi kemarin saya dan beberapa teman yang lain itu memang membuat grup khusus untuk mendaftar PPG. Jadi di sana kami banyak bertukar informasi terkait dengan PPG, kemudian update, kemudian di sana itu kami lebih update begitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya mungkin tips setelah mengikuti mengikuti tes substantif. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa yang namanya doa orang tua itu betul-betul betul-betul luar biasa, seperti itu. Mungkin setelah teman-teman nanti tes substantif atau tes akademik, kita serahkan hasilnya semua ke Allah. Untuk apapun itu hasilnya, kita serahkan semua ke Allah bahwa itulah yang terbaik begitu. Jadi jangan lupa untuk minta doa orang tua, karena doa orang tua itu betul-betul bisa merubah hasil dari perjuangan kita begitu, bisa menentukan hasil dari perjuangan kita begitu. Kemudian tantangan-tantangan yang mungkin saya hadapi ketika pendaftaran itu, yang pertama mungkin dari segi pengisian esai. Jadi kebetulan kemarin pada saat pendaftaran PPG Prajabatan itu saya agak kesulitan dalam pengisian esai. Kenapa? Karena waktu untuk pengisian esai pada saat itu saya mendaftar 3 jam sebelum pendaftaran ditutup. Jadi memang betul-betul waktunya itu sangat singkat, karena saya wisuda itu tanggal 30 Juni, kemudian pendaftaran PPG itu ditutup pada tanggal 30 Juni juga. Jadi memang waktunya itu sangat singkat begitu, sedangkan kita tidak bisa daftar PPG kalau data kita belum terupdate di PDDikti begitu. Jadi memang itu tantangan yang betul-betul saya rasakan kemarin itu ketika pengisian biodata dan esai dan lain sebagainya, itu memang agak mepet waktunya. Kemudian tantangan yang kedua itu mungkin saya hadapi ketika pelaksanaan tes wawancara. Jadi kebetulan pada saat itu saya wawancara pukul 14.00 dan saya berada di kampung dan hujan deras. Jadi memang jaringan agak sulit, sehingga suara dari tim asesor itu putus-putus begitu. Jadi itu terkendala di jaringan. Itu tantangan saya selama pendaftaran PPG. Nah, satu juga pesan saya kepada teman-teman nantinya ketika mendaftar PPG, pesan saya yaitu jangan pernah menganggap remeh soal atau tes akademiknya. Kenapa? Karena saya ada pengalaman, saya tidak menyebut namanya, cuman ini teman sesama kami untuk selama mendaftar PPG. Beliau menganggap bahwa tes akademiknya itu mudah menurut dia, tesnya akademiknya itu mudah dan bisa menjawab semua soal dengan gampang, seperti itu, dengan cepat. Tapi alhasil ketika pengumuman dia tidak lolos begitu. Jadi satu pesan saya kepada teman-teman bahwa kita jangan menganggap remeh segala sesuatu, karena kita tidak tahu hasilnya nanti bagaimana begitu. Bisa saja jawaban yang kita anggap benar ternyata salah, karena seperti itu yang saya katakan tadi, soalnya itu soal analisis begitu. Jadi mungkin bisa saja kita keliru dalam menjawab. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan kepada teman-teman, ketika kita ingin lolos, entah itu lolos beasiswa ataupun lolos untuk menjadi mahasiswa PPG, itu harus dipersiapkan dengan baik-baik, berlatih dari sekarang. Jika memang teman-teman ada niat untuk mendaftar, berlatih menjawab soal, berlatih soal literasi dan numerasi, seperti itu. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena berhubung masih ada beberapa teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan kepada yang ingin bertanya, Saudari Wisnayu, silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya mengucapkan amat terima kasih kepada Kak Jana untuk bisa mengisi kajian kontemporer pada hari ini.
membantu kami untuk menyelesaikan beberapa program kerja yang belum terlaksana. Pertanyaan saya, kan tadi dijelaskan begitu di penyusunan esai, mungkin ada trik tersendiri dalam penyusunan esainya kakak, karena menurut saya itu kayak setiap orang beda, tapi karena mungkin bisa dikasih tips dalam penyusunan esainya kak. Terus yang kemudian yang kedua yaitu di situ kan tadi untuk tahap apa yang akan kita dapatkan, salah satu keuntungannya itu adalah sertifikasinya. Ada kan tadi 2 tesnya kak, jadi itu tesnya tes langsung dari PD Dikti atau dari maksudnya kampus atau dosen yang mengajar, atau tes langsung dari PD Diktinya. Kemudian yang ketiga itu apa namanya, di tahap wawancara kak, apa-apa saja yang kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita, bagaimana cara menjawab yang benar begitu, untuk bisa kan kadangkala kita sebagai yang diwawancara itu tergantung jawaban tak. Jadi mungkin bagaimana cara kita membawa alur pertanyaan, kan pertanyaan dari resesor itu pasti pertanyaan mengalir begitu. Mungkin ada trik tersendiri dari kakak. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Kak Jana untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Lisnayu. Silahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Namun saya boleh minta tolong untuk Lisnayu, untuk pertanyaan pertama tadi apa? Karena tadi jaringan saya sempat bermasalah, jadi saya tidak terlalu mendengar pertanyaan pertamanya itu apa. Yang untuk penyusunan esainya Kak, mungkin ada tips apa-apa saja yang harus dicantumkan di situ. Terima kasih. Oke, baik. Oke, saya jawab di pertanyaannya. Jadi, untuk esainya itu, pengalaman saya kemarin, esainya itu bukan dalam bentuk karya ilmiah ya, bukan, tapi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan analisis yang dimana kita diminta mengisi pertanyaan tersebut sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi seumpama nanti ada pertanyaan esai yang pertanyaannya itu kurang lebih seperti ini. Apa sebenarnya motivasi Anda untuk mengikuti program PPG ini? Seperti itu, toh itu misalnya salah satu contoh pertanyaannya. Nah, kita harus betul-betul menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan motivasi yang apa yang ada dalam diri kita, begitu. Kebetulan saya juga sekarang masih menyimpan pertanyaan esainya, jadi mungkin teman-teman nanti ketika ingin mendaftar bisa meminta ke saya apa saja yang ditanyakan di esainya itu. Nah, esai yang ditanyakan pun itu beragam, mulai dari motivasi diri, kemudian pengalaman teman-teman ketika terlibat dalam dunia kependidikan, kemudian bagaimana peran teman-teman ketika di kampus, entah itu mengikuti organisasi ataupun sebuah lembaga seperti itu. Jadi betul-betul sesuai dengan pengalaman pribadi kita masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan tes yang harus kita lalui untuk mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Nah, memang betul bahwa ketika pendidikan PPG ini telah selesai, nantinya untuk mengetahui hasil finalnya itu kami harus melewati 2 tes, yaitu tes yang pertama yaitu UKIN atau ujian kinerja, kemudian UKOM atau ujian kompetensi. Nah, untuk pertanyaan Lisnayu, apakah soalnya ini berasal dari pelaksana, dalam hal ini Kemdikbudristek Dikti, atau berasal dari kampus? Nah, untuk pertanyaan ini saya belum bisa jawab karena saya sendiri belum mengikuti tes UKIN atau UKOM itu, jadi belum bisa menjawab. Tapi kemungkinan tesnya itu berasal dari pusat, karena materi-materi yang diajarkan selama perkuliahan itu pun berasal dari pusat seperti itu, atau berasal dari pihak penyelenggara. Itu untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga mengenai wawancara, mungkin ada tips dan triknya untuk bagaimana cara menjawab pertanyaan asesor nantinya. Nah,
sekedar informasi untuk teman-teman bahwa kita juga memang perlu memperhatikan dari segi tes wawancara, karena untuk gelombang 1 kemarin itu sekitar pendaftar yang lolos tes substantif itu sekitar 17.000 yang lolos. Kemudian masuk ke tahap tes wawancara itu yang diterima seluruh Indonesia itu hanya 13.000. Jadi sekitar 3.000-an orang yang jatuh di tes wawancara. Jadi memang banyak yang gugur di tes wawancara. Salah satu alasannya mengapa kemudian banyak yang gugur itu karena mereka terlalu melebih-lebihkan, jawabannya itu tidak sesuai dengan pengalaman pribadinya. Nah, itu asesor bisa tahu mengapa, karena asesor memegang esai yang telah kita tulis sebelumnya di tes di tahap 1 ya. Jadi kita tidak bisa berbohong seperti itu. Jadi ketika asesor bertanya tentang pengalaman pribadi kita, tentang bagaimana apakah kita memang pernah terlibat dalam dunia kependidikan atau tidak, itu semua kita harus jawab secara jujur sesuai dengan pengalaman pribadi. Karena kapan kita menjawab terlalu melebih-lebihkan ataupun hiperbola ya, terlalu ingin terlihat sempurna, padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu asesor bisa tahu sehingga bisa mengurangi nilai dari tes wawancara kita. Nah, seperti itu. Kemudian pengalaman juga kemarin ada salah satu teman saya yang juga tidak lolos di tes wawancara di gelombang 1, kemudian kembali mendaftar di gelombang 2, itu alhamdulillah sudah lolos. Jadi untuk yang sudah lolos sampai di tes substantif, kemudian jatuh di tes wawancara itu sudah tidak dites ulang kembali, hanya diwawancara ulang di gelombang selanjutnya begitu. Itu mungkin jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada Saudari Lisnayu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari kakak pemateri. Saya lupa tadi Kak, ada pertanyaanku juga. Apakah ini di PPG itu bisa bukan dari jurusan kependidikan begitu, kayak ilmu-ilmu murni, terus ikut mendaftar di PPG, mungkin ada teman satu gelombang atau yang kakak ketahui bahwa dia bukan jurusan kependidikan tapi bisa lolos PPG? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya persilahkan kepada Kak Jana untuk memberikan jawabannya. Silahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi, iya, Dek, untuk gelombang 1 kemarin itu, kan salah satu syarat untuk mengikuti PPG Prajabatan ini adalah memiliki ijazah dengan kualifikasi S1 atau D4. Nah, untuk pendaftarnya sendiri, apakah hanya berasal dari jurusan kependidikan atau mungkin ada yang berasal dari ilmu murni seperti itu. Mungkin kalau kita jurusan pendidikan sejarah, apakah mungkin ada pendaftar dari ilmu sejarah atau mungkin ilmu rumpun-rumpun ilmu yang lainnya? Jawabannya iya deh, ada. Ini pengalaman pribadi saya di asrama kan kami ada beberapa jurusan. Nah, di sana itu ada juga yang merupakan alumni dari Unhas. Jadi, saya lupa dia sosiologi murni atau apa begitu, yang jelas dia bukan berasal dari jurusan kependidikan. Nah, tentu hal ini sebenarnya masih menjadi problem tersendiri untuk kita-kita yang alumni kependidikan. Rasanya tidak adil ya ketika untuk program kependidikan ini dibuka secara umum untuk mereka yang bukan jurusan kependidikan, sedangkan ketika kita ingin mendaftar di jurusan mereka, kita tidak boleh begitu karena katanya tidak linear dengan jurusan kita. Nah, ini yang sebenarnya masih menjadi problem yang belum terjawab sampai saat ini, mengapa pemerintah masih melibatkan atau masih istilahnya kayak belum adil begitu ke kita semua yang jurusan-jurusan kependidikan. Tapi hal ini pun pernah sebenarnya ditanyakan oleh salah satu teman ketika mengikuti sosialisasi PPG. Kata dari pematerinya itu bahwa saat ini
guru yang jurusan kependidikan pun banyak yang melenceng dari jurusannya, artinya keluar dari rumpun ilmunya begitu. Katanya saat ini juga banyak jurusan keguruan tapi tidak bekerja sebagai guru. Begitupun dengan yang sebelumnya basicnya dia bukan dari keguruan, tapi juga karena memiliki bakat dan minat serta kepedulian dalam dunia pendidikan sehingga mereka diikut sertakan begitu. Tapi tetap saja kalau saya pribadi sebenarnya tidak setuju dengan adanya hal tersebut karena secara tidak langsung mereka mengambil lapaknya kita gitu loh. Lapaknya kita di jurusan kependidikan. Tapi tidak masalah karena kita setidaknya bisa bersaing dengan orang-orang yang berasal dari non-kependidikan. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak. Saya kembalikan ke Saudari Lisnayu. Apakah sudah diterima atau masih ada yang kurang? Terima kasih atas jawaban sharing pengalaman yang Kakak berikan untuk hari ini. Kami dari pengurus sangat mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akan menutup diskusi kita pada hari ini. Sebelum menutup, saya akan memberikan kesimpulan diskusi pada hari ini, yaitu guru merupakan salah satu profesi yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita menghargai serta menghormati guru, karena sesungguhnya mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kakak Pemateri hari ini dan terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada hari ini. Baik, sebelum saya tutup acara ini, kepada teman-teman dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Dalam hal ini, operator disilakan mengambil. Tunggu dulu. Ya, silakan buka kameranya Ludi. Tina, Aulia, Yulia, Astuti. Mana Ludi? Oke. Gaya biasa dulu nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Literasi, salam literasi. Ayo, tangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelum ku kembalikan ke MC Tabe, Kak, mau minta izin kan ini ada hasil recordnya, bisa saya up di YouTube, Kak, mau minta izin. Iya, silakan. Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada operator yang telah mengambil dokumentasi. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya selaku MC Dwi Ayu Wulansari memohon maaf bila saya akhiri dengan ucapan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Guys, Happy New Year. Yeay. Banyaknya pertanyaannya, Lisna. Iya dong, kakak kita kasihan. Juga jarang-jarang kayak bisa sharing karena apa nggak pernah datang ke bar. Cedar, tumben nggak mau matikan. Dari berbicara baru lagi.